Selamat pagi, saya Torkan. Kali ini saya akan membahas jawaban dari kuis yang diberikan saat kelas Total Lab edisi Sistem Manajemen Mutu dan Kompetensi Laboratorium yang diadakan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pertanyaan yang saya akan bahas jawabannya kali ini adalah apa manfaat dari penerapan sistem manajemen laboratorium? Saya sudah memilih beberapa jawaban dari sekian banyak jawaban rekan-rekan. Yang pertama, jawaban dari Dwi Oktavianti. Dia menjawab manfaat penerapan sistem manajemen laboratorium adalah meningkatkan kompetensi atau skill analisis, kemudian meningkatkan kualitas dari hasil analisis, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, dan memenuhi standar dari pemerintah tentang laboratorium. Jawaban berikutnya dari Nabilah Bilkis, analis medis Universitas Airlangga. Manfaat penerapan sistem manajemen laboratorium adalah mampu meyakinkan bahwa laboratorium tersebut mempunyai kemampuan teknis dalam menghasilkan data yang akurat. Yang kedua, mampu meyakinkan pasien bahwa pelayanan laboratorium sangat terbuka dan mengayomi. Jawaban berikutnya berasal dari Ira, dari Poltek. Ira menjawab, manfaatnya adalah semua pekerjaan yang dilakukan di lab akan tertata rapi dan sesuai prosedurnya, sehingga nantinya akan terdokumentasikan secara baik. Jawaban selanjutnya berasal dari Laili. Dia menjawab, manfaat dari menerapkan sistem manajemen lab adalah untuk mengontrol segala aktivitas uji dalam lab sehingga mendapatkan ketetapan konsisten dan valid. Nah, jawaban yang terakhir berasal dari Yeni Widya, ITS. Dia menjawab, penerapan sistem manajemen lab memberikan manfaat terkendalinya sistem pengelolaan laboratorium, sehingga laboratorium dapat mengoptimalkan kinerjanya, baik untuk pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Oke, saya akan memberikan tambahan terhadap jawaban-jawaban dari rekan-rekan semua. Jawaban-jawabannya sudah baik, tapi saya akan menambahkan satu poin, yaitu manfaat dari menerapkan sistem manajemen lab dalam hal ini ISO IEC 17025, yaitu menjamin mutu hasil pengujian. Seperti kita tahu bahwa seharusnya laboratorium juga mampu menjamin hasil pengujiannya valid atau benar. Jadi lab bukan hanya diharapkan dapat melakukan pengujian, bukan hanya diharapkan dapat melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa menjamin hasil ujinya. Memang kita tahu bahwa ada yang namanya sertifikasi kompetensi personil. Kompetensi personil akan berkontribusi pada hasil pengujian yang valid. Tetapi kita jangan lupa bahwa kompetensi personil hanya salah satu di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh pada pengujian laboratorium. Jadinya, seharusnya laboratorium juga mempertimbangkan atau memperhatikan semua aspek-aspek yang berpengaruh terhadap mutu pengujian. Selain kompetensi personil, juga metode analisis atau peralatan, kemudian juga reagen, standar, kemudian juga sampling, atau bahkan kondisi laboratorium. Nah, melalui penerapan ISO 17025, laboratorium dituntut untuk mengendalikan semua aspek-aspek tersebut, sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap mutu pengujian laboratorium. Saya beri contoh konkret. Ada kasus dalam hal ini di
industri farmasi, kalau ada hasil yang tidak memenuhi syarat, sering atasan laboratorium meminta untuk kepada analisnya untuk melakukan pengujian ulang. Misalkan saya ambil contoh, saya diminta untuk menganalisis tablet paracetamol. Syarat paracetamol dalam tablet yaitu 90% sampai 110%. Nah, setelah saya menganalisis, saya mendapatkan hasil 86%. Itu artinya tidak memenuhi syarat, di bawah syarat minimal yaitu 90%. Ketika saya laporkan ke atasan saya, ternyata saya diminta untuk mengulang hasilnya. Saya ulang lagi, mungkin dengan lembur, dengan menambah jam kerja. Kemudian saya datang lagi, saya sajikan laporannya, saya tunjukkan bahwa ternyata hasil saya yang kedua mendapat 85,5%. Atasan saya masih tidak percaya. Dia panggil personil kami yang lain, dia panggil rekan saya, dia katakan, coba sampel itu diuji oleh rekan kamu saja. Rekan saya menguji, dia menguji, mungkin dia juga perlu lembur. Ternyata hasil didapatkan adalah 86,5%. Kembali ke atasan saya masih juga ragu dengan hasil kami berdua. Sudah 3 kali analisis, 86, 85,5, dan 86,5. Atasan saya masih ragu sampai dia meminta untuk melakukan sampling ulang. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Kenapa kalau ada hasil yang tidak memenuhi syarat, kita perlu curiga berlebihan hingga meminta mengulang-ulang pengujian? Hal ini terjadi di industri. Kenapa kalau hasil yang memenuhi syarat, misalnya tadi paracetamol yang mendapat hasil 96%, tentu kita tidak diminta untuk melakukan pengujian ulang. Poin saya adalah, kenapa pengujian ulang, analisisnya diganti, sampling ulang hanya dilakukan saat hasil tidak memenuhi syarat? Seharusnya di kedua tipe hasil itu, baik memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Nah, jadi seharusnya laboratorium melakukan pengendalian mutu atau memastikan semua aspek dari awal hingga akhir untuk semua proses, sehingga kalau hasil sudah keluar, itu sudah dipastikan bahwa hasil itu valid. Kalau memang ternyata hasil yang keluar adalah hasil 86%, laboratorium bisa memastikan bahwa memang pada kasus itu produklah yang kurang baik, yang tidak bersyarat, bukan hasil pengujiannya yang salah. Lab juga tentunya bisa menunjukkan data-data pendukungnya. Misalkan dia bisa menunjukkan nilai presisinya, dia bisa mungkin menunjukkan standar deviasinya atau relatif standar deviasinya, mungkin dia bisa menunjukkan nilai persen recovery-nya, atau dia bisa menunjukkan hasil kontrol chart untuk memastikan bahwa hasil pengujian ini valid. Jadi kalau mendapat 86%, itu produknya salah, bukan hasil ujinya salah. Data-data bisa ditunjukkan, berarti harusnya bisa dipastikan kesalahan bukan ada pada laboratorium. Nah, itulah esensi dari manfaat menerapkan sistem manajemen lab dalam hal ini untuk menjamin mutu hasil pengujian. Sekali lagi, laboratorium tidak hanya dituntut untuk bisa melakukan pengujian, tapi juga memastikan hasil ujinya valid. Sekian pemaparan dari saya. Kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.